Selamat mohon maaf lahir dan batin. Kita punya mimpi, kita kerja keras, ya kita lihat hasilnya. Tapi kita harus kerja bersama, tidak sendiri-sendiri. Dus Maarten Paas Ja. heb ik ook in de jeugd bij NEC mee gespeeld. Ook NEC, ja. Dat is echt, Ja. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today we die for each other. Ganasnya Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, yang malang melintang di benua Eropa. Mulai dari klubnya Tom Haye, Bologna FC hingga sekarang ke Premier League Norwich City Inggris. Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sydney Van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku. Sydney Van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sydney Van Hooijdonk bersama SC Heerenveen, yang sekarang di Norwich City Liga Inggris. Musim terbaik Sydney Van Hooijdonk tersaji pada musim 2022 hingga 2022, yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda 2022-2023, yang sekarang ke Liga Inggris. Performa Sydney Van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya, Bologna, dan hijrah ke Norwich City Liga Inggris. Di musim bersama Bologna, Sydney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21 yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sydney Van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sydney Van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Sampai-sampai, salah satu netizen bertanya rumor di atas kepada akun media sosial yang dikenal kredibel membahas pemain keturunan plus dekat dengan orang dalam PSSI, FT_IDN. Land, benarkah stiker Norwich City, Sydney Van Hooijdonk itu keturunan Indonesia? Inikah pemain yang dimaksud sama Pak Hamdan di acara bareng Bung Towel kemarin? Tanya akun Wong_kaku kepada FT_IDN. Secara tidak langsung, FT_IDN membantah kabar tersebut. Kenapa orang-orang nebak itu, pemain keturunan grade A yang dimaksud Hamdan, Sydney Van Hooijdonk? Apa karena nebak dari endorse konyol akun fanpage bola, tulis FT_IDN. Jika merujuk lagi kepada ucapan Hamdan Hamedan, pemain yang menyatakan kesiapan memperkuat timnas Indonesia berasal dari salah satu klub terdunia, dan Norwich City tak menyandang status itu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membenarkan bahwa ada 2 pemain keturunan yang akan mengurus proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Akan tetapi, Erick Thohir belum bisa membeberkan secara gamblang identitas dari kedua nama tersebut. Seperti rangkaian proses naturalisasi sebelumnya, sosok itu akan diumumkan ke publik saat bertemu secara langsung dengan Erick Thohir di Indonesia. Kalau suratnya masuk ia ada 2, ujar Erick Thohir kepada awak media. 2 nama yang akan menjalani proses naturalisasi ini berposisi sebagai pemain bertahan dan penyerangan. Alhasil, Kelvin Verdonk, 26 tahun, dan Ula Romeni, 23 tahun, santer dikaitkan dilirik oleh PSSI. Kelvin Verdonk kini tercatat memperkuat NEC Nijmegen. Dia adalah pemain yang beroperasi di sektor bek kiri. Tercatat, Kelvin Verdonk tampil sebanyak 28 pertandingan dengan koleksi 2 gol dan 2 assist di Eredivisie 2023-2024. Sementara Ula Romeni berseragam FC Utrecht.
Berposisi sebagai penyerang, Ula Romeni mengemas 1 gol dari 13 pertandingan Eredivisie 2023-2024. Belakangan ini, Ula Romeni harus menepi karena cedera. Kelvin, selama saya belum bisa komen, kalau saya selalu gitu, kecuali sudah salam dan foto, ujar Menteri BUMN itu. Kan nggak mungkin sebagai Erick Thohir yang punya reputasi internasional lalu. Tiba-tiba, berbicara, cuma berdasarkan gosip, saya nggak mau, tutur Erick Thohir. Karena belum salaman, belum bisa ngomong, tutup Erick Thohir. Sebelumnya, Kelvin maupun Romeni sudah memberikan sinyal bersedia memperkuat timnas Indonesia. Pemain berdarah Bali yang belum dilirik timnas Indonesia ini sukses bantu timnas Amerika Serikat tumbangkan Inggris. Kala itu Kohler tepatnya bermain untuk timnas Amerika Serikat U19. Sebagai informasi, Kohler merupakan pemain gelandang bertahan yang lahir di Campbell, California, Amerika Serikat pada 20 Mei 2005. Pesepak bola berusia 18 tahun itu pun besar di Amerika Serikat, termasuk karir sepak bolanya diawali di negeri paman Sam tersebut. Menariknya, ada darah Indonesia, tepatnya dari Bali yang mengalir di tubuh Kohler. Menurut laporan Transfermarkt, nenek Kohler berasal dari Bali, sementara ayahnya justru berasal dari Jerman. Sehingga, Kohler yang saat ini sudah membela timnas Amerika Serikat U19, sejatinya masih berpeluang bermain untuk timnas Indonesia atau Jerman. Menurut regulasi yang tertuang pada Statuta FIFA, Kohler masih bisa membela timnas Indonesia dengan catatan tidak pernah main di timnas Amerika Senior. Kohler sejauh ini belum dipanggil ke tim senior Amerika Serikat. Kohler hanya baru dipanggil untuk timnas Amerika Serikat U19 saat melawan Maroko U20 dan Inggris U19 pada Maret 2024 lalu. Kohler sendiri dimainkan selama 18 menit saat timnas Amerika Serikat U19 menang 3-2 atas Inggris U19. Bermain sebagai gelandang bertahan, Kohler dinilai sebagai sosok pemain keturunan yang menjanjikan. Hanya saja, sejauh ini PSSI maupun pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum memperlihatkan ketertarikan terhadap Kohler. Saat ini, Kohler tengah menimba ilmu di negara ayahnya, yakni di Jerman. Tepatnya Kohler tengah bermain untuk Werder Bremen II yang berkompetisi di kasta kelima Liga Jerman. Dua pemain berdarah Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Jerman ini bisa dilirik Shin Tae-yong. Pemain berdarah Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Jerman ini bisa dilirik Shin Tae-yong. Hal ini tentu dapat semakin menambah kekuatan timnas Indonesia ke depannya. Seperti diketahui, Shin Tae-yong dan PSSI masih terus memburu pemain-pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk membela timnas Indonesia. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memperkuat kedalaman skuad demi menunjang prestasi, namun bila dilihat, Shin Tae-yong hingga saat ini terpusat pada pemain-pemain di Liga Belanda. Hanya ada beberapa yang berkarier di luar Belanda, seperti Jay Itzes di Italia, Elkan Bagot di Inggris, Sandy Walsh dan Shane Patinama di Belgia, serta Justin Hubner di Jepang. Usut punya usut, ternyata ada pula pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia yang kini bermain di kasta tertinggi Liga Jerman alias Bundesliga. Kedua pemain tersebut pastinya akan dapat menambah kekuatan timnas Indonesia andai saja bersedia dinaturalisasi. 1. Ethan Kohler. Ada pemain bertahan SV Werder Bremen U21, Ethan Kohler. Pemain kelahiran 20 Mei 2005 ini diketahui memiliki garis keturunan dari sang nenek yang berasal dari Indonesia. Usia Kohler saat ini baru 18 tahun. Akan tetapi, ia sudah mengemas 14 penampilan dengan torehan 3 assist. Jika dilihat dari catatannya dan timnya, Ethan Kohler bisa dibilang seperti Justin Hubner saat bermain di Wolverhampton U21. 2. Daniel Klein. Daniel Klein merupakan pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang yang kini memperkuat klub FC Augsburg. Pemain kelahiran Heidelberg pada 13 Maret 2001 ini memiliki garis keturunan Indonesia dan sang ibu yang merupakan asli Bali. Sayangnya, Daniel Klein bukanlah penjaga gawang utama di FC Augsburg. Pada musim ini, ia bahkan tengah dipinjamkan ke klub kasta ketiga, SV Sandhausen. Meski begitu, kehadirannya tentu bisa menjadi pelapis Martin Paes ataupun pesaing Hernando Ari dan Cyrus Margono.
Pemain berdarah Belanda Indonesia, Jens Raven, dilaporkan segera tiba di Indonesia. Besar kemungkinan untuk mengurus proses naturalisasi jadi WNI. Hal tersebut diketahui lewat WhatsApp Raven dengan tenaga ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan. Pesan tersebut kemudian diunggah lewat Instastory Hamdan. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri, diaspora, tulis Raven. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu sebentar di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta, ujar Raven menambahkan. Hamdan kemudian menimpali bahwa ia tak sabar menemui Raven dalam waktu dekat. Anda dipersilakan. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang tanpa kenal lelah mencari talenta di seluruh dunia. Tidak sabar berjumpa dengan Anda di Jakarta, insya Allah. Jens Raven saat ini bermain untuk klub asal Belanda, Dordrecht U21, dengan posisi striker. Darah Indonesia Raven mengalir dari neneknya, tepatnya Yogyakarta. Sinyal Raven akan segera dinaturalisasi semakin kuat karena sebelumnya Shin Tae-yong sempat menyaksikan langsung permainan penyerang 18 tahun itu di Belanda. Saat itu, klub Raven Dordrecht U21 bertanding melawan tim yang diperkuat Rafael Struijk, ADO Den Haag U21. Selain Raven, PSSI dikabarkan tengah berupaya untuk menyelesaikan proses naturalisasi sejumlah pemain lain. Mereka adalah Martin Paes, FC Dallas, Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, Ula Romeni, FC Utrecht, dan Tristan Goijer, Ajax. Penyerang ganas bertinggi badan 193 cm ditemukan di Belanda. Apakah pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, langsung bergerak meminta PSSI untuk menaturalisasi penyerang keturunan yang satu ini? Pemain yang dimaksud bernama Tim Watering. Pesepak bola yang dikenal tajam ini memperkuat klub Liga 3 Belanda, De Travers. Tim Watering tercatat tampil dalam 16 pertandingan Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024 bareng De Travers musim ini. Dari 16 laga itu, tim Watering mengemas 7 gol dan 1 assist. Berkat bantuan gol-gol dari tim Watering, De Travers duduk di posisi 2 klasemen Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024 dengan 45 angka. Mereka terpaut 8 angka dari Spakenburg di puncak klasemen. Watering dan kedua orang tuanya lahir di Belanda. Memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya lahir di Semarang, Jawa Tengah, tulis akun Football Indonesia A. Setelah profilnya dibahas akun di atas, tim Watering pun memberikan respons. Melalui akun Instagramnya, dan_STNT, ia memberikan emoji 2 tangan bersentuh, indikasi memberikan ucapan terima kasih. Apakah ini pertanda tim Watering sejatinya tertarik memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong? Satu hal yang pasti, melihat statistik yang ada sekarang, hanya masalah waktu bagi tim Watering untuk diboyong klub yang levelnya lebih tinggi. Meski mentas di Liga 3 Belanda, tim Watering diprediksi memiliki kualitas yang lebih baik ketimbang penyerang klub Liga 2 Belanda top OSS, Delano Ladan. Sekadar diketahui, Delano Ladan ngebet meminta dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang istimewa, Delano Ladan tak kunjung direspons kubu PSSI. Musim ini bersama top OSS, Delano Ladan baru mengemas 1 gol dari 19 pertandingan di Liga 2 Belanda. Kode dari Emil Audero Mulyadi sudah direspons PSSI. PSSI merespons kode dari Emil Audero Mulyadi yang memasang bendera Indonesia di Instagram, seolah-olah mengajukan dirinya untuk dinaturalisasi. Baru-baru ini pesepak bola berdarah Indonesia itu mencantumkan bendera merah putih di samping Italia dalam bio akun media sosialnya. Warganet yang melihat hal ini menganggapnya sebagai kode dari Emil. Sebab saat ini Indonesia sedang gencar menaturalisasi pesepak bola yang punya darah keturunan Indonesia, untuk membuat Garuda bisa bersaing di level internasional. Kebetulan Emil Audero Mulyadi juga pemain ternama yang juga bisa memperkuat Indonesia. Ayahnya berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di sisi lain, Emil pernah diklaim menolak membela timnas Indonesia karena ingin menembus timnas Italia. Tapi sejak membela Juventus hingga kini di Inter Milan, kesempatan itu tidak kunjung datang buat Emil.
PSSI merespons Emil Audero Mulyadi. Situasi tersebut turut membuat PSSI memberikan respons. Sejauh ini belum ada rencana dari PSSI untuk menaturalisasi Emil. Sampai hari ini belum, kata anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga kepada wartawan soal kode Emil. Emil Audero Inter Milan kan? Ya kan biasalah dia bangga punya mantan presiden, Inter Milan, orang Indonesia, Erick Thohir. Kan seneng juga. Tidak apa-apalah. Kan bapaknya, Emil, orang Indonesia kan? Ya wajarlah dia bangga orang Indonesia, ujarnya menambahkan. Ketimbang Emil, PSSI kini sedang berjuang untuk menaturalisasi Martin Paes. Kiper berdarah Belanda Indonesia itu terganjal aturan FIFA lantaran pernah membela tim kelompok usia Belanda ketika usianya sudah lewat dari 21 tahun. PSSI tengah mengusahakan agar Martin tetap bisa membela Indonesia meski terganjal aturan tersebut. Saat ini federasi sedang mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, Dinsan Bergen atau Delano Ladan,